Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, Jumat 28 Juni 2024, saya akan membawakan renungan dari Gemar dari kitab 1 Petrus 4. 1 Petrus 4, saya ambil dari ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya bacakan. Hidup orang Kristen, berikutnya hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa artinya? Kesudahan di situ menggunakan kata Yunani yang artinya telos ya. Kata Yunaninya itu, bahasa Yunaninya itu telos. Telos itu artinya suatu peristiwa atau suatu tujuan. Jadi kemungkinan kesudahan di sini itu menggambarkan bahwa pada masa itu Petrus akan mengalami suatu peristiwa atau persoalan. Kalau kita lihat film atau lihat cerita, biasa ada orang ngomong akhirnya datang juga gitu. Intinya pelayanan Petrus yang dia lakukan dan dia merasakan bahwa pada saat itu waktunya sudah datang gitu. Artinya entah itu ada suatu persoalan, ada suatu hal yang lain, kita tidak paham, kita tidak tahu. Intinya kata telos ini adalah suatu hal yang akan terjadi dan suatu tujuan atau berangkat dari suatu titik kan, menuju tujuan tersebut. Jadi di sini kita mendapati keyakinan atau ajaran yang menakutkan, dan kesimpulan yang ditarik dari kata-kata Petrus ini, tulisan Petrus. Keyakinan itu berbicara tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Menurut tradisi di situ disebutkan keruntuhan menyedihkan jemaat dan bangsa Yahudi yang dinubuatkan oleh juru selamat kita sudah sangat dekat. Ada masa penganiayaan, masa penderitaan, dan itu akan segera terjadi. Seperti itu. Jadi berikutnya adalah hidup orang Kristen. Nah, perikop sebelum-sebelumnya juga menyatakan bahwa penderitaan orang Kristen itu harus berani menderita. Digambarkan tentang sosok Yesus yang menderita lebih dahulu. Ini digambarkan oleh Petrus bagi kita bahwa kita itu tidak boleh menyerah dengan keadaan. Walaupun kita menderita, kita mengalami banyak hal, kita harus kuat. Karena itu kuasailah dirimu. Nah, poin pertama adalah kuasailah dirimu. Apa sih kuasailah dirimu? Kuasailah dirimu, kuasailah ini menggunakan bahasa Yunani yaitu sopronesate, dari akar kata soproneo. Soproneo itu apa sih? Soproneo itu artinya mempunyai pikiran jernih, berakal sehat, mampu mengendalikan diri sendiri. Jadi karena itu kuasailah dirimu, artinya bukan hanya kita menguasai diri kita terhadap apa yang akan kita lakukan, menahan diri, tapi kita disarankan untuk berpikir jernih, berakal sehat. Kalau orang tua dulu mengatakan sebelum bertindak kita harus berpikir dahulu. Jangan bertindak dahulu akhirnya menyesal kemudian.
Jadi yang dimaksudkan Petrus ini bukan hanya secara fisik, secara kita menahan nafsu kita, menahan keinginan kita, namun kita harus menekan juga pemikiran kita, otak kita. Kita harus benar-benar Petrus ini menginginkan kita bahwa berpikiran sehat. Kita menanamkan pikiran positif dalam kehidupan kita. Terus kita berpikir benar-benar jernih. Artinya sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir. Jadi kata menguasai dirimu, kuasailah dirimu, bukan hanya kita untuk mengendalikan diri saja, tapi juga memiliki akal yang sehat dan berpikiran yang jernih. Dan jadilah tenang. Ini yang poin kedua, jadilah tenang. Tenang ini bahasa Yunaninya adalah nepsate, atau kata dasarnya nepo. Nepo ini artinya sadarlah, berhati-hatilah. Nah, ini kembali lagi kepada diri kita. Tenang ini bukan hanya kita tidak terburu-buru, kita tidak panik cemas, bukan hanya itu. Tapi yang ditekankan Petrus adalah kita itu harus sadar pada diri kita sendiri, supaya kita itu tenang. Terus orang tenang itu selalu berhati-hati supaya tidak melangkah ke jalan yang salah. Nah, dari kedua hal ini Petrus mengajarkan banyak hal. Baik, kita harus berpikiran jernih, berakal sehat, dan kita harus berhati-hati, benar-benar hati-hati, dan kita sadar diri kita ini sebagai orang Kristen, supaya kamu dapat berdoa. Pertanyaannya, emang kita dalam hal apapun kita nggak bisa berdoa? Saya yakin dan percaya kita semua itu dalam hal apapun kita bisa berdoa. Tapi kenapa ditekankan supaya kamu dapat berdoa? Coba ya, ini menarik. Kadangkala secara tidak langsung kita berdoa menurut keadaan dan situasi kita. Kalau kita menghadapi sesuatu yang negatif dalam hidup kita, kita berdoa sesuai dengan pemikiran kita. Yang positif, kita akan berdoa positif. Nah, kadangkala kita tidak sadar. Nah, di sini kita disadarkan bahwa berpikiran jernih, berakal sehat, mampu mengendalikan diri itu diperlukan saat kita berdoa. Bukan hanya merangkai kata yang indah, tidak perlu, tapi tulus. Kita melakukan doa itu tulus, dan kita harus berhati-hati. Karena apa? Kita berdoa, kita menghadap Tuhan, meminta sesuatu pada Tuhan. Kita harus sadar diri, sadar, dan kita harus berhati-hati, tenang setenang-tenangnya. Makanya kenapa doa itu harus benar-benar fokus. Banyak WL selalu berkata, dengan sikap berdoa kita fokuskan pikiran kita, hati kita, perasaan kita, supaya apa yang kita keluarkan dalam pikiran kita, hati kita itu semuanya murni, bukan hanya karena kondisi kita, keinginan kita, apa yang kita alami, seperti itu. Nah, di ayat ke-8 adalah kesimpulan dari semuanya, yaitu tetapi yang terutama, ini dikatakan tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini ditutup dengan ending yang luar biasa. Kasihilah sungguh-sungguh. Kasih di sini
menggunakan kata agape. Bapak Ibu tahu kasih agape itu kasih yang Tuhan berikan bagi kita. Tiada perkesudahan kasih setiamu Tuhan, ya. Kasih yang murni, kasih yang tulus, sama seperti yang disampaikan oleh Petrus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, yang akan melanda diri kita ke depan, baik kita tahu maupun tidak tahu. Tapi di situ Petrus menyadari bahwa akan ada peristiwa yang luar biasa, atau ada persoalan, masalah. Jadi Petrus menyuruh kita, menekankan kita bahwa kita harus mempunyai hati yang murni, supaya apapun yang terjadi pada hidup kita, kita tetap mengasihi. Karena di sini dikatakan kasih itu agape, artinya saat kita menderita, kita tetap harus mengasihi. Oke, jadi pada pagi hari ini kita belajar bagaimana kita mengerti, kita bertindak tanpa terburu-buru. Walaupun situasi dan kondisinya mendesak, tapi percaya Tuhan ingin kita itu berpikiran yang jernih. Saat pikiran kita jernih, kita tidak akan melakukan tindakan yang aneh, yang di luar. Dan kalau kita berhati-hati, kita akan melakukan tindakan yang baik. Jadi mari kita melakukan terobosan dalam kehidupan kita dengan kasih yang tidak pernah berhenti. Apapun yang kita alami, kita diserang siapapun, kita tetap mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.